selamat buat para calon pegawai negeri sipil yang beberapa saat kemarin baru selesai mengikuti perjabatan, kemudian hari ini akan menerima surat tanda tamat, ya, atau surat tanda tamat pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 dan golongan 2. Sekali lagi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah keterbatasan kita yang tidak biasa menjadi biasa. Ya, sebenarnya kalau untuk Kabupaten Sigi, karena katakanlah ada tatanan baru kita di new normal dan ada syaratnya adalah daerah itu harus hijau, tapi susah juga, ya. Kita memasuki tatanan new normal. Sebenarnya tatanan new normal ini kita sudah ikuti, sudah kita masuki, tetapi memakai protokoler COVID. Kalau kemarin kan kita di dua sisi, di dua titik, yaitu di social distancing dan physical distancing, katakanlah seperti itu. Nah, situasi ini merubah semua. Tidak mungkin kita stay at home terus, ya. Tidak mungkin kita di rumah terus dan seterusnya di rumah. Bayangkan kalau itu kita lakukan, ya, bayangkan berapa banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan. Yang kedua, masyarakat petani khususnya, keluarga kita yang memang kehidupannya sangat berat dan susah, kalau tidak dia bekerja sehari tidak akan mendapatkan nilai ekonomi untuk kehidupan rumah tangganya. Sehingga secara internasional kebijakan WHO kemudian ditindaklanjuti oleh negara-negara semua termasuk Indonesia, ya, melaksanakan kebijakan baru, yakni ya kebijakan yang sekarang di new normal, tatanan kehidupan baru, dari yang tidak biasa menjadi biasa. Ya, dulu mana kita pernah pakai masker seperti ini, dulu mana kita pernah cuci tangan, tapi sekarang kalau cuma sampai 30-40 kali cuci tangan ada. Ya, saya tidak tahu akan ada tumbuh daging-daging lain mungkin, tapi insya Allah tidak, ya. Ini kan susah. Iya, kalau dulu ada nasihat-nasihat, bahkan orang-orang kesehatan cuci tangan sebelum makan di sekolah. Sekarang tidak ada lagi, tidak disuruh cuci tangan sendiri. Iya, kalau kemarin disuruh cuci tangan dulu, sekarang tidak. Tidak cuci tangan, salah sendiri. Ya. Kemudian, ya, sebelum saya masuk, COVID jangan dilawan. Betul tidak? Siapa yang lawan COVID? Coba kasih tinggal lihat dengan orang yang ada COVID sih, rumah sakit. Berani tidak? Nah, tapi COVID menjadi teman. Bagaimana caranya berteman dengan COVID? Ya, memang harus seperti itu. Kita menjaga jarak, cuci tangan pada saat mau makan atau apa saja, atau saat kita mau pulang ke rumah, tidak perlu belum masuk sama keluarga, buka baju semua di ruang yang ditentukan, tentu semua pakaian itu dilepaskan. Setelah itu, ya, kita mandi, baru kita masuk ke dalam rumah dan kamar. Mungkin seperti itu. Kalau COVID dilawan, habis kita. Coba lawan COVID. Jangan cuci tangan, jangan pakai masker, dan seterusnya. Itu berarti kita lawan. Tapi COVID harus menjadi sahabat. COVID harus menjadi teman. Jadi kita putar itu tagline yang biasa ada, lawan COVID. Coba kasih tinggalin orang yang ada COVID-nya situ. Tidak mungkin dia berani. Nah, terkait dengan ini semua di tatanan baru ini, tentu kehidupan kita, khususnya aparatur sipil negara juga sedikit agak berubah. Ya, mungkin sistem yang dilakukan, tapi kita sudah memulai kembali fingerprint. Tentu fingerprint dengan cara yang memang sudah diatur dan lain sebagainya. Nah, tentunya harapan saya kepada calon pegawai negeri sipil yang akan menerima surat tanda tamat, ya, tanda tamat pelatihan dasar ini, calon pegawai negeri sipil ini, pertama, bekerjalah di instansi saudara, kemudian laksanakan tugas-tugas yang sudah ditentukan, kemudian berinovasi sendiri, berbeda, ya, minta maaf, format pegawai di masa yang lalu dengan format pegawai di masa yang sekarang. Ya. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan rutinitas, datang apel, bekerja sesuai dengan jam waktu pulang. Ya, tapi sekarang kita dituntut inovasi. Inovasi sebenarnya cara memudahkan kita bekerja, cara memudahkan kita mencapai rencana-rencana, cara memudahkan kita mewujud sebuah kegiatan-kegiatan. Ya, sama dengan sekarang ketika, ya, biasanya ada tim, ya, kalau kita tim 4 dan lain sebagainya, ya, kita membuat
kegiatan-kegiatan tidak lagi seperti dulu. Dulu mungkin saya masih alami, kebetulan saya pernah jadi kepala BKD, pernah jadi kepala bidang mutasi. Kalau dulu ada pelatihan-pelatihan, urusan masuk di kelas itu urusan terakhir. Pokoknya masuk saja, formalitas, hitungan, lulus, kan begitu. Itu format lama ya dulu. Ini teman-teman saya sama-sama semua itu selfie, sama-sama kita semua kemarin. Terus yang repot itu ada satu yang paling susah, bikin makalah. Kalau sudah bikin makalah, semua stres. Padahal pekerjaan itu paling mudah, paling gampang. Asal kita pahami, kita mengerti. Yang disuruh bikin di tupoksi kita. Nah, ini yang paling penting. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Tidak ada lagi, siapa yang disuruh bikin? Ya, tidak ada lagi, yang bikin kita sendiri. Nah, ini yang memang sudah berubah. Terus apa yang dilakukan? Kemampuan kita yang diasah, kemampuan kita yang memang benar-benar dilakukan. Nah, kemudian ketika nanti Bapak Ibu nanti memasuki rumah yang baru, tempat yang baru setelah PNS menjadi PNS, ada proses-proses yang harus dilewati, Antara lain, ya tentu disiplin yang paling utama, jam masuk kantor dan lain sebagainya. Karena kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, khususnya untuk di golongan 3 ke atas. Nah, karena ke depan, dan saya sudah memulai sejak saya dilantik. Kebetulan saya dari BKD, mantan kepala BKD, pendekatan saya sederhana. Sebelum masuk ke tempat yang paling jauh, membangun daerah dan sebagainya, yang kita bangun dulu ini adalah perangkat, aparatur sipil negara. Karena dia adalah gerbong yang menarik roda-roda pembangunan ini di semua titik, khususnya di kabupaten ya, di semua sisi. Itu sangat berat, dan sampai hari ini saya rasakan sangat berat. Apa yang ada? Kesadaran, kemudian komitmen. Tidak hanya komitmen pimpinan, tapi komitmen diri kita masing-masing. Maukah kita melakukan perbaikan? Maukah kita melakukan perubahan? Karena ke depan yang menentukan prestasi karir kalian ya, Bapak Ibu sekalian, bukan lagi orang BKD. Ya, sekarang sebenarnya kita sudah mulai dalam proses sistem merit baru-baru. Kita sudah melaksanakan testing tadi, seleksi jabatan. Dan pada saat saya baru dilantik beberapa bulan kemarin, kita coba lakukan. Apa yang kami lakukan? Mengikuti undang-undang ASN dan aturan yang sudah ditentukan. Ya, memang itu sangat berat, tapi saya harus lakukan. Nah, misalnya ketika terjadi perubahan struktur organisasi, semua eselon 2 itu harus uji kompetensi melalui tim yang sudah dibentuk. Agar kita menjadi netral, ada tim independen, ada UNTAD, kemudian tim psikolog untuk mengatur semua itu. Nah, insya Allah semuanya saya yakin dengan keadaan ini, saya lihat sudah berbeda dengan masanya kami dulu ya, perjabatan. Sekarang zamannya punya kualitas yang luar biasa. Ya, sangat rugi Bapak Ibu kalau tidak pergunakan kesempatan yang baik ini. Karena ke depan insya Allah ya, kita harus berpacu. Memang benar, kita harus posisikan anak daerah menjadi sebuah kekuatan. Anak daerah menjadi sebuah kekuatan ya. Tapi kalau seperti ini terus kompetensi tidak dilihat, kita akan menjadi manja. Makanya dengan adanya sistem yang dibangun baru ini, kita sudah mulai tadi ya, uji kompetensi. Ada jabatan kosong, pilih di sini, terserah. Ya, dari 5 pendaftar 1 kotak, ambil 3 terbaik, ya tinggal kita pilih. Tentu kompetensinya kita lihat, attitude-nya kita perhatikan juga, ibadahnya dan lain sebagainya itu harus kita lihat. Kenapa? Keaktifannya dan semua, sehingga dia bisa menduduki posisi itu. Tidak ada lagi koneksi-koneksi. Ya, asal komitmen pimpinan ada. Maksudnya komitmen pimpinan mulai dari saya tentunya. Insya Allah ini saya serahkan penuh ke Pak Sekda nanti. Saya tidak akan mengganggu hasil. Nah, tentunya dalam proses seperti ini Bapak Ibu juga seperti itu, adik-adik juga seperti itu. Artinya bekerja terus karena yakin proses tidak pernah mengkhianati hasil. Betul tidak? Iya, kerja keras itu tidak akan pernah terkhianati. Tapi kalau kita juga tidak bekerja keras, pastilah kita tidak akan dapat itu. Dan yakin ketika mereka bekerja keras, yakin sekali lagi saya sampaikan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Betul tidak? Betul. Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah, sekali lagi terima kasih Kepala BKD
sekretaris dan kepala bidang dan seluruh yang terkait yang alhamdulillah dalam melaksanakan acara ini, kegiatan ini tentunya insya Allah banyak hal-hal yang sudah dilewati, proses-proses yang kita lalui semua, tentunya dalam proses-proses pelayanan khususnya dari pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya BKD dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Kalaupun ada kekurangan, itulah keterbatasan kita semua. Ya, di tempat seperti ini kita lihat karena keadaan, situasi, kondisi kita tidak menjadi seharusnya. Yang seharusnya tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini. Insya Allah semua ini akan menjadi baik. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, insya Allah setelah ini kita akan melaksanakan penyerahan, ya, penyerahan surat tanda tamat pelatihan dasar CPNS golongan 3 dan 2. Syahiri wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Banguring atas sigi nari silteni powimbi mo sanguring atas sigi. Imot adulako